Shalom, selamat siang adik-adik semua. Shalom. Kita kembali kepada pembahasan hari ini, melanjutkan materi kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke pengertian seni musik. Udah ada kalian yang udah tahu pengertian musik? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Ungkapan dari hati, isi hati. Musik adalah ungkapan dari hati. Bagus, jawaban yang bagus. Ada yang bisa menjelaskan lebih spesifik dia? Ungkapan isi hati seseorang yang dikeluarkan melalui alat musik dan vokal. Musik adalah beberapa yang dihasilkan dari beberapa alat musik, Pak. Jawaban semuanya tadi bagus. Iya, semua yang udah disampaikan tadi semua bagus jawabannya. Tapi biar lebih jelas saya akan kembali menjelaskan. Musik adalah ungkapan jiwa dari manusia yang dituangkan melalui suara dan alat musik, tapi memiliki resonansi yang teratur. Bisa kan dipahami jawabannya? Bisa, Pak. Beberapa orang menganggap musik tidak berwujud sama sekali. Kenapa dibilang kayak gitu? Beberapa orang menganggap musik tidak memiliki jiwa. Beberapa orang menganggap musik tidak berwujud sama sekali. Mungkin karena tidak bisa dirasakan atau disentuh gitu, Pak, tapi bisa dirasakan melalui jiwa, perasaan. Jawaban yang bagus. Bisa kita lihat melalui pengertian musik menurut Aristoteles. Kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif, dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Dari pengertian Aristoteles bisa kita rasakan bahwa musik itu bisa membuat kita damai, bisa hadir di dalam jiwa kita, bisa kita rasakan sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Atau lebih jelasnya, musik itu bisa membuat kita, bisa mengkondisikan kita, bisa hadir dalam setiap apapun masalah kita, dalam senang, duka, dan apapun yang kita rasakan. Setelah mempelajari musik, kita akan masuk ke aransemen musik. Ada yang tahu aransemen? Tahu, Pak. Apa itu, Dek? Aransemen adalah proses penambahan nada pada sebuah lagu. Aransemen adalah, bisa diulang, Dek? Aransemen adalah proses penambahan nada-nada pada sebuah lagu yang sudah diciptakan terlebih sebelumnya. Jawaban yang bagus. Ada lagi dari, bisa jelaskan, Dek? Aransemen menurut saya adalah komposisi susunan atau bagian-bagian dari sebuah lagu, Bang. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Aransemen itu pas yang dibilang oleh siapa namanya tadi? Bruno, Pak. Bruno. Bruno Mars. Pas yang dijelaskan oleh Bruno. Next. Seperti yang udah dijelaskan oleh Bruno, aransemen itu adalah, bisa dijelaskan sekali lagi Bruno? Aransemen adalah proses penambahan nada-nada pada sebuah karya lagu maupun instrumen. Oke, jawaban yang bagus. Yang perlu ditambahkan dengan jawaban itu adalah penambahan terhadap lagu atau improvisasi, tetapi tidak mengubah, harus ada itu ya, tidak mengubah nada dasar atau nada awal dari lagu tersebut, tidak mengubah wujud lagu tersebut. Bisa dipahami maksudnya kan? Bisa, Pak. Aransemen itu dibagi atas tiga bagian.
yang kita bahas mulai dari yang pertama aransemen vokal. Setiap lagu dapat disusun aransemen khusus vokal, yaitu dalam 2 suara, 3 suara, 4 suara. Kalau 4 suara biasanya dinamakan apa adik-adik? Quarter. Kalau ada sekumpulan orang bernyanyi dengan suara 1, suara 2, suara 3, Suara, Suara. ada suara. Untuk menyusun aransemen vokal, yang paling mudah adalah menyusun aransemen lagu dalam 2 suara. Karena untuk menyusun dalam 2 suara banyak persyaratan yang harus diperhatikan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan memuaskan. Setelah selesai disusun aransemen lagunya, kemudian dicoba untuk dinyanyikan secara bersama-sama. Apabila dirasa kurang baik atau kurang memuaskan, maka dapat dicoba lagi untuk menyusun aransemen lagu tersebut hingga pada akhirnya diperoleh hasil yang sangat memuaskan. Dari penjelasan tersebut, jika sebuah lagu diaransemen, nada antara kecepatan suara 1, suara 2 tidak tepat, itu akan menghasilkan bunyi yang kurang bagus atau tidak harmonis. Makanya ada istilah harmonisasi. Kita akan lanjutkan jenis aransemen yang kedua, yaitu aransemen instrumen. Dari judul aransemen instrumen, ada yang bisa memberikan penjelasan atau tanggapan aransemen instrumen? Saya Pak. Oh iya, bisa. Jelaskan dulu. Ya Pak, aransemen instrumen adalah proses penambahan nada-nada atau bunyi-bunyi yang dihasilkan dari instrumen. Misalnya ketika ada sebuah instrumental di piano, partnya sudah diciptakan, dia ditambah lagi Pak. Kira-kira seperti itu, ditambahkan lagi improve-nya lagi. Kira-kira seperti itu sih Pak yang menurut saya Pak. Luar biasa jawaban dari 2 kali Bruno ya menjawab Iya. pertanyaannya. Dalam menyusun aransemen instrumen sangat berbeda dengan aransemen vokal. Itu sangat jelas ya. Karena aransemen instrumen itu bisa menambahkan jenis alat musik. Kalau vokal tinggal improvisasi dari kita. Untuk menyusun aransemen instrumen, kita harus menyesuaikan dengan alat-alat musik yang dipergunakan. Semakin lengkap alat musik yang kita pergunakan, semakin banyak pula kemungkinan variasi yang dapat diciptakan. Untuk menyusun aransemen instrumen, kita harus berpedoman pada pengetahuan ilmu harmoni atau akord. Tadi di awal sudah saya jelaskan harmoni. Harmonisasi itu sangat perlu dalam sebuah musik, baik itu paduan suara atau musik instrumen. Bagian-bagian dari suatu aransemen musik dikenal dengan istilah partitur. Apa itu partitur? Partitur. Bahannya. Bahan yang digunakan untuk bernyanyi Pak. Atau gimana Pak? Bahan bacaan. Minum Bapak. Ya. Perhatikan ya. Partitur itu bahan yang sudah diciptakan dan untuk ditirukan, untuk ditampilkan oleh setiap pemain musik atau penyanyi. Kebanyakan partitur dimainkan bergantian tugas. Sedangkan dalam aransemen vokal, pada umumnya semua partitur umumnya berbunyi bersamaan. Itu untuk aransemen instrumen. Yang ketiga, ada aransemen campuran. Yang dimaksud dengan aransemen campuran adalah campuran aransemen vokal dan aransemen instrumental. Teknik yang dilakukan adalah menggabungkan 2 jenis aransemen yang telah ada. Dalam aransemen campuran, pada umumnya yang ditonjolkan adalah vokalnya, atau lebih jelas, dua itu antara musik dan vokal, yang paling di aransemen adalah vokalnya, atau lebih banyak dikasih improvisasi, itu ya adik-adik ya. Sedangkan instrumentalnya berfungsi untuk pengiring dan memeriahkan, bisa ditambahkan oleh alat-alat musik, itulah aransemennya.
sehingga pertunjukan yang disajikan bertambah sempurna. Untuk mengendalikan keseimbangannya dalam menampilkan aransemen yang telah disusun, diperlukan adanya seorang pemimpin, yaitu dirjen atau konduktor. Apa itu dirjen? Pemandu. Saya Pak. Oh. Dirjen itu adalah seorang atau pengkaji sebuah paduan suara, dia lah yang memimpinnya seperti itu Pak. Iya, jawaban yang cukup bagus dari siapa namanya tadi, Dek? Valentino Pak. Valentino, iya. Kasih dulu aplaus. Pas yang dibilang oleh Valentino tadi, dirjen itu adalah pemandu, pemimpin yang mengarahkan semua part atau semua orang yang sedang memainkan musik atau yang sedang bernyanyi. Di sini ada cara penulisan aransemen. Didengarkan ya adik-adik ya, biar Iya, kita Pak. paham. Musik ini hidup, ada di sekeliling kita dan harus kita rasakan. Cara penulisan aransemen yang pertama yaitu memiliki pengetahuan praktis tentang teknik vokal. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang teori musik yang memadai. Yang ketiga, memiliki keterampilan solfeggio. Apa itu solfeggio? Solfeggio adalah ketelitian atau kemampuan mendengarkan nada-nada. Iya, tepat yang dibilang Bruno tadi, atau lebih tepatnya pendengaran musikal. Solfeggio itu solfes, pendengaran kita apakah sudah dinyanyikan secara tepat, ya. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang ilmu harmoni yang memadai atau harmonisasi. Struktur aransemen ada 4, yaitu introduksi, yaitu melodi awal sebelum memasuki lagu. Yang kedua, lagu pokok. Yang ketiga, interlude. Interlude adalah selingan musik di tengah lagu atau intro di tengah lagu, ya. Yang keempat, coda atau bagian akhir setelah seperti pembahasan kita minggu lalu, ya adik-adik ya. Ya, Itu coda. Diingat itu ya. Ingat, Pak. Baik Pak. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pesan Harianja. Oke, adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas yang harus diperhatikan dalam mengaransemen sebuah lagu. Siapa di sini adik-adik sekalian yang udah pernah mengaransemen? Bruno, udah pernah Bruno? Semen yang ada Pak pernah. Jadi semennya diarangin lagi. Bagaimana dengan Valentino? Biasanya Pak saya tidak bisa mengaransemen, tapi saya biasanya kalau bernyanyi itu mengimprovisasi. Oh, gitu ya. Iya, dia. Oh, gila, Bu. Oke, kita lanjut materi kita. Yang harus diperhatikan dalam mengaransemen sebuah lagu itu, yaitu adanya keseimbangan, lalu fokus, dan juga keragaman. Terus langkah-langkah untuk mengaransemen itu ada 6. Siapa yang tahu langkah-langkah mengaransemen? Pak. Oke ya. Udah 8 ini, udah 8. Udah lapar, Bu. Oh, pantas ya. Nah, snacknya Pak. Snacknya ada di apa? Langkah-langkah mengaransemen. Yang pertama itu memilih dan menentukan lagu yang ingin kita aransemen. Lagu apa yang ingin kita aransemen? Misalnya lagu klise, entah lagu kupu-kupu malam. Solfeggio. Misalnya Contoh. kita memilih lagunya dulu, mana yang ingin kita aransemen. Nah, untuk yang kedua menganalisis syair, syairnya. Nah, terus yang ketiga menetapkan bentuk aransemen, bagaimana kita bentuk aransemen yang ingin kita buat. Yang keempat mencari dan menentukan progresi akord. Nah, di sinilah kita lebih jelas untuk mengaransemen, menentukan progresi akordnya. Yang kelima menentukan irama, tempo, tangga nada, dan dinamika yang sesuai agar lagu yang kita aransemen bisa
enak didengar. Nah, yang keenam, membuat sketsa dan menyusun aransemen. Nah, yang terakhir, membuat sketsa dan menyusun aransemen. Disitulah kita nanti akan melihat hasil yang kita aransemen, lagu yang kita aransemen tersebut. Nah, selanjutnya materi kita selanjutnya sejarah musik di Indonesia. Tadi kita sudah belajar aransemen, sekarang kita belajar sejarah musik di Indonesia. Sejarah musik di Indonesia dari setiap genre musik yang terdapat pada musik populer di Indonesia ada apa saja? Siapa yang tahu? Musik-musik di Indonesia. Genre. Keroncong. Keroncong, Musik dangdut kayak gitu ya bang. Ya. dangdut, pop, Nah, pop. Bruno? Kurang mengerti Pak. Kalau Oh. di bagian genre Pak. Iya Pak. Oke, kali ini kita masuk kepada musik pop. Sejarah musik pop di Indonesia diawali oleh hadirnya sebuah band. Siapa yang tahu band apa pertama di Indonesia? Musik pop. Band legend. Soneta Pak. Salah. Dewa Pak. Salah. Kus Plus. Yes, itu dia. Kus Plus. Kus Plus dibentuk tahun 1969. Oke teman-teman, sebagai kelanjutan dari kelompok Kus Plus, mereka membawakan sebenarnya mereka membawakan musik pop di rock and roll. Siapa yang suka rock and roll di sini? Ya Pak. Ada ya. Oke. Lagu-lagu Kus Plus, lagu-lagu Kus Plus seperti Telaga Sunyi, Dewi Lindu atau di sekolah itu sangat populer ya. Ya kan? Pak. Nah, dibanding lagu yang lain, nah lagu itu yang sering kita dengar entah di radio, entah di mana. Sementara itu dengan adanya tuntutan dari produser perusahaan rekaman, maka grup-grup lain pun bermunculan seperti Panbers. Tahu kan Panbers? Tahu Pak. Nah, Mercy, Deloitte dan banyak lagi. Sementara itu, seandainya kelompok ini lahir di Inggris atau di Amerika, bukan tidak mungkin akan menggeser popularitas The Beatles. Hahaha. Lucu ya pak. Ya, yes. Pada tahun 1972 sampai 1976, Indonesia benar-benar dipenuhi lagu-lagu Kus Plus. Ya, karena ketenarannya tadi, baik di radio atau di pesta, selalu mengumandangkan lagu Kus Plus. Barangkali tidak ada orang-orang Indonesia yang waktu itu masih berusia remaja yang tidak mengenal Kus Plus. Kapan Kus Plus mengeluarkan album baru, selalu ditunggu-tunggu. Itulah dari seperti contoh dari musik pop yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Baik teman-teman semua, di sini saya akan kembali menjelaskan sejarah musik yang datang ke Indonesia yang disampaikan teman saya tadi. Kedua, kita akan masuk ke musik rock. Ada di sini yang tahu sejarah musik rock datang ke Indonesia? Gak ada Pak. Oke, biarlah saya jelaskan ya. Iya bang. Musik rock datang ke Indonesia sejak pada tahun 1970-an dan kemunculannya tidak bisa dilepaskan dari para pionir, mulai dari Glenn Step, God Bless, Kang Pegasan, dan yang lain. Tetapi sebelum tahun 1970-an sebenarnya sudah ada sebuah band bernama The Royals, yakni grup band beraliran jazz rock yang dibentuk di Bandung
yang menjadi kota Kembang pada tahun 1967. Bahkan sempat populer hingga awal 1980-an. Oke. Di sini saya akan menjelaskan lagi. The Royals adalah kelompok rock tertua di Indonesia dan termasuk grup yang paling sering mengalami bongkaran pasang pemain. Dalam perjalanannya, grup yang telah merintis ke dunia rekaman pada tahun 1967 ini sempat menjadi grup papan atas yang disegani penonton Bandung, Jakarta, Medan, dan yang lain. Dan mereka memberikan kontribusi yang baik bagi musik rock di Indonesia. Dan saya akan melanjutkan di sini musik jazz. Ada di sini yang suka dengan musik jazz? Ada Pak. Nggak ada? Ada Pak. Ada Pak. Ada dan juga ada, Pak. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskannya. Musik jazz mulai dikenal di awal tahun 1900-an. Jazz yang kental dengan unsur merch, ritme, dance, dan yang lain. Maka di tanah air kita ini, jazz juga dikabarkan masuk di waktu yang sama pada tahun 1920. Pada seputaran tahun tersebut, jazz di Indonesia pada zaman sebelumnya dan pada zaman kemerdekaan memang dimainkan oleh musisi Indonesia juga Belanda. Pergerakan ini juga membawa dalam skala kecil beberapa kota besar di Jawa. Misalnya di Jakarta dengan terbentuknya Melody Makers yang ditokohi Jakob Sigalaki. Waktu Jakob didukung musisi lain seperti Botje, Persolima, Hen, Taragan. Melody Makers berdiri di era 1930-an. Dan di era 40-an tersebut sudah muncul pula seorang kritikus jazz bernama Herlen yang aktif menulis di jazz world. Setelah selesai Perang Dunia Kedua, Herlen dan Liam pindah ke Amerika dan tetap meneruskan karir penulisannya jazznya di sana. Di tahun 1967, Indonesia All Star sempat muncul mengagetkan di ajang Berlin Jazz Festival. Saat itu grup tersebut yang konon berlatih susah payah dengan segala bentuk kekuasaannya itu. Dan di sini ya bisalah nanti dibuka dari internet ya mengenai ini. Kita masuk ke yang terakhir, ini ada musik keroncong. Mungkin kita sudah mengenal apa itu musik keroncong kan? Kalian tahu apa itu keroncong? Genre musik, Pak. Bagus. Saya akan menjelaskan di sini keroncong. Keroncong itu adalah jenis musik Indonesia yang memiliki hubungan historis dengan sejenis musik Portugis yang dikenal sebagai fado. Sejak keroncong di Indonesia dapat ditarik hingga akhir abad ke-16. Dan di sini dijelaskan bahwa keroncong di sini terdapat sejarah keroncong dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama keroncong tempo duelo, yaitu yang terbit pada tahun 1880 sampai 1920. Yang kedua itu ada keroncong abadi tahun 1920 sampai 1959. Dan yang ketiga di sini ada keroncong modern yang itulah yang keroncong sekarang. Nanti bisa kalian lihat semua ya di internet ya tentang pemahamannya ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Ya adik-adik, demikianlah materi kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Silakan. tadi dari penjelasan Bapak, saya mendengar aransemen musik. Kan ada itu langkah-langkah aransemen musik. Saya kurang mengerti di bagian cara menentukan progresi akordnya. Apakah bisa dijelaskan sedikit Pak, cara menentukan progresi akord itu? Terima kasih pertanyaannya.
Kucing juga pertanyaan muncul. Pertanyaannya menarik sekali. Coba ada pertanyaannya cukup bagus. Itu untuk materi kita minggu depan. Ya, itu lagi ya. Iya. Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya cukup bagus. Tapi itu materi kita minggu depan. Hubung jam kita kan udah mau masuk kelas lain sekarang kan? Ya, Jadi Pak, terima kasih. masa depan. Oke, Jaya tadi namanya. Iya Pak, saya. Pertanyaannya cukup bagus. Tapi itu untuk materi kita minggu depan ya. Sabar ya, karena kelas lain mau masuk kelas kita ini. Baik Pak. Masih ada yang mau bertanya? Mas Pak. Terima kasih. Demikian materi kita hari ini. Kalau ada yang kurang mengerti bisa lagi minggu depan kita perjelas ya. Baik Oke, adik. Oke, salam sehat. Horas. Pak.